Ka'bah mbek sareane Kanjeng Nabi. Anak putune kesia-sia sing Pangeran Saud sak anak turune mul. Ngene Habib itu do dikuyo-kuyo ning Mekah. Kados Habib Said Muhammad Alawi, Habib Zain bin Semit. Ngene nak muni ya Arab ngono ae. Saudi ku jeneng tambah. Dadi kaya Indonesia terus diarani Indonesia Soekarno. Untunge kok mboten. Indonesia Suhar. Untunge kok mboten. Ya Indonesia. Ini penting kula aturaken. Jadi makanya nama itu punya pengaruh besar. Sehingga ketika sudah namanya Arab Saudi, ini ku kesane yo nak sing ora dinasti Saudi, apa mimpin kangelan. Wis kadung dadi sistem monarki, negara sawangane mbah-mbah. Padahal padha-padha pantes marisi ra ayo. Alir Rasul, terus surga Kanjeng Nabi. Ya tapi dunia nggih ngoten niku. Akhirnya rata-rata habaib itu pindah teng Iran. Pindah teng Iran delalah mereka dekat dengan Syiah. Akhirnya dia masalah mbek ahli sunnah. Habib sing ahli sunnah do manggon teng Yaman. Nggih. Yaman itu riyen namine Hadramaut, kota mati. Mergo riyen Yaman kaum Ad nggih. Dados yang diistilah Quran kaum Ad niku sakniki dadi napa? Yaman. Mulane teng kene Yaman wonten Khalil Nabi Hud wa ila adin akhahum napa? Huda. Terus tenggene Yaman ibu kotane namine Ahqaf. Kados tenggene juz 26 iz anzara qaumahu bil Ahqaf. Karena kota mati itu namanya itu serem. Walhasil terus sampai tiang-tiang Kanjeng Nabi piyambak nak istilahna mboten Hadramaut tapi Yaman. Nggih napa? Yaman. Dan niku kila daerah Yaman niku mergo sebagian pinggirane Ka'bah, sebagian pojok Ka'bah niku ra ana sing darani rukun napa Yaman. Niku ngarah ke Yaman. Sebagian kil mengatakan demikian. Lane Kanjeng Nabi ngendikan al-fiqhu Yamanin wal hikmah Yamaniyatun. Delalah saniki tiyang-tiyang alim manggen teng Yaman. Terus zaman dawuh Kanjeng Nabi al-fiqhu Yamanin wal hikmah napa Yamaniyah. Ben sampean ngertos. Sehingga perubahan nama itu punya akibat dalam pola keislaman. Nggih, dalam pola napa? Arab Saudi gak ada lembaga fatwa ulama sing dulu dipimpin Syekh Abdul Wahab. Kemudian faham itu disebut Wahabi. Ahli sunnah punya pakem mudawwan. Mboten pakem hakikat ya, pakem mudawwan yang dibukukan, kemudian pengikutnya disebut ahlu sunnah wal jamaah. Iran Syiah punya pakem imamiyah, yaitu Imam Isna Asyariyah, sing disebut pengikutnya dari Syiah imam. Padahal dawuh Ibnu Khaldun pada akhirnya wan nasu ala dini mulukihim. Menusa iku cara beragama karek anut ketuane. Itu sing paling perkara nggih. Lalu kalau ingin mucal teng sarang, Jumat sonten ini kalau mucal teng sarang cerita. Jika menurut syariat Islam orang disuruh ikut imam, tentu imam kita ini dalam fikih misalnya Imam Syafi'i, dalam tasawuf anut Imam Ghazali atau Abdul Qasim Al-Jilani. Karena istilah imam bagi Syiah ya imam-imam itu. Terus Sayyid Ja'far, Sayyid Bakir, Sayyid itu Imam Isna Asyariyah. Begitu juga kalau menurut orang Wahabi ya Syekh Abdul Wahab. Nah, sehingga masalah imamiyah atau harus lewat imam atau khilafah yang lewat imam itu menjadi masalah-masalah politik. Ini ben sampean rontok ngalim tahqiq. Jadi masalah apa? Politik. Meskipun politik kultural tapi tetap menjadi sosial politik, jadi geopolitik. Sekarang banyak orang yang perilakunya itu sangat NU. Salate yo kunut, nak salat yo ndredeg wedi pangeran. Istiqomah jamaah 5 waktu. Tapi karena dia tidak ketua NU cabang, tetap sawangane luwih NU sing sedang jabat. Sanajan ta rapate jamaah, paham? Padahal cara Mbah Hasyim Asy'ari jek sugeng, Mbah milih niki napa niki, kira-kira Mbah Hasyim ulama mesti milih sing istiqomah jamaah. Kira-kira. Tapi sebuah lembaga itu pasti tersetrum
struktur dan yang punya jabatan struktural tentu yang dianggap lebih punya otoritas menafsirkan mana sing darane NU dan mana yang tidak. Begitu juga lembaga agama. Fatwa MUI tentu lebih heboh timbang fatwane kiai ngalim nang musala sing ditunggoni panceng sithik-sithik. Senajan to cek mutolaah terus. Sing MUI ne ora tau napa? Mutolaah. Tapi kan dekne ora ketua majelis ulama. Wah ada. Sampeyan rasa nyesal itu fenomena. Mulane nek dadi wong alim kudu kaliber. Minimal kados kula niku cek ana hawane, masih ora jabat niku cek ana hawane. Ada orang jabat, orang hawane entek, kenapa? Kukut. Wong terus dalane kiai cilik, kiai tahlil, kiai mayit, kiai jenazah, pokoke jenenge welek, sakake. Padahal wong saleh, iso wae parek pangeran tenan. Mulane wis kadung parek pangeran, kula ijazah ya aja ngresula ben tetep dadi wali. Ada sampean ngersula mergo kalah populer mbek sedang jabat. Ora sida dadi napa? Wali. Dadi kadung ambis ngoten niku nikmati mawon. Itfan wujud ka fi ardil khumul. Menisan. Dene kadung ra populer ngoten wis menisan. Gusti ibadah kula fisiri. Tapi fenomena Islam ra tau diwawancarai wartawan. Gawe statement ya ada yang mendengar. Sementara yang punya otoritas keislaman di Indonesia paling NU, Muhammadiyah, MUI. Dianggap penafsir tunggal dalam tren-tren keislaman. Iwa NU sing sedang jabat. NU kiai alim sing bodoh gede lah ranjak pet, ya rapat iman. Faham? Nah coba sekarang ya, kiai-kiai yang khusuk-khusuk itu bendino ngaji tafsir, ngajari murid-murid walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahu. PBN pluralisme. Gelora seperti kalah ho. Gue gedeng ya ora kena. Pancen dalam era kemajemukan kudu pluralis. Ya kowe tetep dalil, semoga tetep dalil. Ya sing kelas sampean ora sangrem. Pokoke itu ya dawuh Allah walan tardo angkal yahud walan nasr. Hatta tatabi amil. Ya artinya antar umat beragama itu saling ingin mengalahkan. Soal ana isu pluralisme kemajemukan ya iku omongane wong-wong jeng ya ora melok-melok. Tetap harus konsisten. Kalau sampean tanya sama saya, "Lho Gus, apa berarti kita harus musuhan sama orang Yahudi Nasrani?" Ya enggak. Agama mengajarkan wa qulu linnasi husna, sama siapa saja kita baik. Tapi kita baik ini berdasar perintah wa qulu linnasi husna, bukan dengan alasan yang dibuat khas faham-faham modern sekarang. Itu misalnya atas nama sekularisme atau atas nama pluralisme. Kita sebagai ulama punya ciri khas sendiri. Paham? Jadi kula nyuwun nggih, kiai-kiai yang alim yang punya istiqomah ngajar, terus yang punya keyakinan pada kebenaran harus konsisten dan tidak usah nyesal. Terus kula nu mboten ate nyesal. Di umat kok sampean ra jelas mboten ate nyesal. Ayo, pokoke dadi kiai ini kudu siap ikhlas, mboten malah lara ati. Dadi kiai gedhe niku salame templek nu ngangge cek. Wis ngoten jelas komitmen. Mbak sampean sowan pisan cerita masalah. Jadi kiai ra ikhlas loro, malah nyeksa ati. Wis sowane ra nggowo lapor napa? Lapor napa? Masalah. Masalahnya seru. Bojo minggat IP drengki. Lah umpama ra ikhlas wis lara kabeh. Dadi kiai kados kula niku. Anggere ikhlas nggih ampun. Ngrungokno omongane wong laporan ya ibadah. Ngrungokno umat ngeluh ya napa? Ibadah pun bar. Wes gak usah nganggo terminologi modern. Konsultasi 1 jam berapa? Ora usah malah lara ati. Ini kula terangkan. Nah, sekarang Israel yang sekarang balik. Israel yang sekarang itu nama sebuah nation, nama sebuah negara. Di mana pada batas teritorial tertentu yang di dekat Palestina itu bernama teritorial yang dibatasi sebuah undang-undang disebut nation bernama Israel. Kemudian di sampingnya atas nama nation pula, negara pula disebut Palestina. Terus di dekatnya situ ada Lebanon, ada Syria, ada macam-macam.
Nah, Israel yang dibicarakan Al-Quran dan hadis itu auladia, anak turunnya Nabi sinten. Dan itu ujung-ujungnya nanti termasuk Nabi Muhammad. Mereka lagi misanan mindur. Mulane wong Yahudi Nasrani niku ketika Muhammad menguasai cerita tentang Nabi Musa, niku kaget. Kena apa Quran kok sering nyeritakno Nabi Musa? Iku cara saiki ini so ilmiah. Ben ulama Yahudi roh jebule yang menguasai cerita tentang Nabi mereka. Jebule malah Nabi sinten? Muhammad. Paham ya? Kena apa Quran kok sering bakas ceritane Nabi sinten? Musa. Mergo persaingan ilmiah, persaingan intelektual itu Kanjeng Nabi Muhammad mek pakar-pakar Yahudi, pakar-pakar Nasrani dan cara Jawane agul-agulane mereka ternyata Nabi Musa itu cerita Nabi Musa dikuasai betul oleh Nabi Muhammad. Bahkan tradisi Nabi Muhammad itu banyak yang terinspirasi oleh tradisi Musa. Misalnya Kanjeng Nabi zaman teng Madinah niku di hari Tasu'a itu banyak orang-orang Madinah puasa. Padahal mereka sudah Yahudi yang menyimpang. Yahudi sing napa? Kanjeng Nabi takok, hari apa ini sehingga kalian puasa? Iki yaumun najawwa apa? Hari Tasu'a Asyura ya Asyura. Ini hari najawwahu fihi Musa. Hari di mana Allah menyelamatkan sinten? Terus Kanjeng Nabi wangsul kondot teng para sahabat, antum ahaqqu bi Musa. Kamu ini pengikut Musa yang sebenarnya, bukan mereka. Mereka sudah menyimpang. Harusnya kamu lebih puasa. Sehingga puasa Asyura disunatkan. Itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, itu kaitannya dengan Nabi sinten? Musa. Paham ya? Lah terus ana akal-akalan fikih niku sing kula sampean setuju kena ora ya? Nak poso tanggal 10 pas mirip wong Yahudi. Lah trene hukum fikih niku kudu beda mek wong Yahudi. Akhire aja poso tanggal 10 tok tapi dimulai tanggal 9 ben beda. Mulane teng fikih-fikih wonten ijtihad wa min sama karena ininya itu beda mek wong Yahudi nak kadung ra poso tanggal 9 disunatno poso tanggal 11 ben tetep Kula zaman teng sarang sering cit. Aku ya mesti beda. Lah beda piye Gus? Wong poso aku ora. Aku kepengin beda kok posone repot ra karuan. Lah aku ora pati kuat poso, nek aku pengen beda ya nek wong Yahudi poso aku ora poso. Wong ape beda kok repote ora karuan. Tunggale anut sunah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nglakoni ngamal sunah itu kadang dilakoni kadang ora. Qobliyah, ba'diyah, terus termasuk sholat qiyamul lail itu kadang dilakoni, kadang ora. Dan Nabi menunjukkan saat gak dilakoni, beliau menunjukkan supaya jangan ada kesan bahwa itu wajib. Nah, kalau sering cerita, kalau ini ulama sih rodok nakalan, itu mlebu swarga. Mergo wong-wong anut sunah Nabi dilakoni. Kalau anut Nabi sing ora nglakoni niku, nggo nunjukno nak sunnah. Paham? Jadi kula pas meninggalkan pun dalam konteks sunnah Rasul. Dan itu sah, kalau ulama itu apa? Sah. Dan ulama harus menjaga konstitusi ini. Jangan sampai semua ulama itu melakukan sunat terus-menerus, nanti dikira wajib. Tapi sing ulama sing sudah ada rawan disudoni, artinya orang itu yakin kalau itu ulama. Nah kok sampean kukut, tapi kan sampean ratraweh tepuk. Lalu kalau ini biasa, saya tuh kalau terawih 30 hari Ramadan mesti buatan terawih 2 atau 3 kali. Nggih buatan delik gitu biasa gitu napa. Karena bahaya sekali kalau ibadah sunat kemudian menjadi napa? Wajib. Itu rahmat betul. Nabi dulu itu qiyamul lail hanya sampai 8 hari. Ketika beliau di masjid tambah banyak. Terus beliau meninggalkan itu, takut dianggap napa efek dianggap fardu itu bukan karena malas nggih. Bahaya sekali, bahayanya itu begini. Sampai pancen penggaweane wis nyai dasar nganggur, traweh ya betah misalnya. Tapi kan banyak umat-umat yang miskin, saat traweh harus jualan bakso, saat traweh harus jualan kacang, saat traweh harus dia masih di jalan ngojek. Andai kan semua ulama mentradisikan traweh kayak keharusan, mereka akan divonis fasik, divonis umat Islam yang enggak peduli traweh, enggak peduli masjid. Tapi dengan tradisi tetap itu sunat ya enggak.
Mereka tetap kita bilang orang-orang Islam yang soleh, yang tolabul halal. Orang-orang Islam yang baik, yang sekarang tolabul halal, cari rezeki. Ini penting. Kalau ulama itu pasti cara berpikir begitu, bukan karena malas. Jadi sampean boleh niru saya asal dengan kapasitas visi yang kayak saya, paham ya? Tidak apa-apa. Ini khas ulama. Bahkan seorang Aisyah yang zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyimpulkan begini. Wa in kana Rasulullah la yada'ul amala wa huwa yuhibbuhu ma khafata ayyufrada alaihi. Dan sungguh Nabi itu mencintai sebuah amal, tapi beliau memaksa meninggal. Padahal beliau cinta sekali sama amal itu, hanya karena takut dianggap nopo? Wajib. Dianggap wajib itu resikonya bagi kebanyakan orang. Nggih? Coba misalnya kita punya bayi, habis sholat, wassalamualaikum, ibu-ibu lari ke rumah, apa yang menyusui bayi. Coba kalau semua kiai wiridan, apalagi dengan pakem-pakem yang ekstrim, malah sal wirid bawa kirit, semua wiridan kayak ketek. Bagaimana mungkin seorang ibu yang kesusu pulang untuk menyusui bayinya kamu hukumi kayak ketek? Kamu Islam model apa lagi kalau cara hidup fonis-fonis begitu? Paham ya? Sing bagian wiridan nggih monggo wiridan apa nek wis ngamal ora usah disemangat monis, ngamal juga plepak-plepok monis wong. Kalau kamu nikmati wiridan nggih monggo wiridan tapi rasa plepak-plepok mantai sal wirid bawa napa? Wong sira di wiridan koyo kethek. Ini penting kalau aturaken. Saya sebagai ulama akan ngomong ini terus. Saya ngomong ini terus di Jogja di mana-mana tiap saya ngaji. Biar konstitusi agama tetap yang wajib ya wajib, nggak boleh ditinggalkan. Yang sunat ya tetap sunat. Tapi jangan katakan bahwa sunat tertentu yang ditinggalkan oleh seorang muslim tertentu menjadi dia tidak melakukan sunat. Itu kriminal kalau sampai memandang begitu. Seorang ibu yang cepat-cepat pulang untuk menyusui anaknya, jangan katakan dia tidak melakukan sunat wiridan. Dia memang tidak melakukan sunat wiridan, tapi kesusu nyusui bayi bagian dari kesunatan yang lain, dan dia tetap mendapat pahala. Jadi dia tidak kalah hebatnya dengan kamu. Dia nyusui bayi juga perintahnya Allah. Sekarang bakul bakso kesusu mencari rezeki juga perintahnya Allah. Atus kula sebagai ulama baru lagi jarang kula wiridan. Dia mutolak. Ulama harus lebih banyak mutolak karena ciri ulama itu mengajar. Ngajar itu identik dengan bela. Apa sampai kan makomnya abid, sinau ora paham. Wis ada wiridan ora repot. Kira-kira sinau yo bingungi. Engko entuk ilmu sitok malah nyesatno. Kula niku dalam hal ini itu sering saya utarakan, biar kita ndak saling vonis, ndak saling menyerah. Abu Dzar dulu itu kalau sholat khusyuke ra karuan. Sampai ana wong wayahe ngulehno untane sangka alas ora sida mulih gara-gara salat Abu Dzar kesuwen. Niku Kanjeng Nabi marah-marah. Afattanun anta ya Abu Dzar, apa kamu ingin bikin Islam ini bubar gara-gara wong salat makmum kowe kecewa kabeh. Sampai Nabi itu punya aturan yang mungkin kalau orang senang wiridan itu tidak siap. Tapi ini hadis sahih. Kalau kamu sholat jadi imam, itu fal yukhafif, harus cepat. Fa inna fihim ad-dha'ifa wa dzal hajat, karena di antara mereka pasti ada orang lemah dan yang punya banyak kepentingan. Fakana Rasulullah idza shalla wa sami'a sautan nabi khaffafa sholata, ma khafata ayyakuna fihim ummuha. Nabi ketika sholat jadi imam kok dengar anak kecil nangis cepat takut di antara. Nabi ketika sholat jadi imam kok dengar anak kecil nangis cepat takut di antara makmumnya itu ibunya. Paham ya? Ini penting kalau aturakan. Jangan kira orang yang tidak wiridan kemudian tidak melakukan perintah Allah, ya tetap melakukan perintah Allah. Cepat ngurusi bayi itu juga perintah. Begitu juga sampai yang terawih monggo terawih, tapi yang sedang jualan bakso di terminal orang-orang Islam yang soleh yang ngojek juga sedang dalam perintah Allah karena tolabul. Nah sampai misalnya takok ngotot, maksudnya yo terawih sih yo apa-apa. Terus bariku kerja bareng. Pertanyaannya bisa dibalik. Nak sampean berhak bertanya begitu, mereka juga berhak. Ada bakso sik terawih kok dalu ya kena. Kowe nak dadi kiai aja nakalan, orang lain juga berhak cerdas, paham ki napa? Paham ya? Kiai-kiai nak terawih jam 8 kok jam kerja. Mungkin jam 2 kok kena waya wis mulai. Diwalik. Coba kalau mereka balik gitu, sampean apa berani ditantang begitu?
Mbok ora dadi kiai cuma menang-menang kan, paham? Sampean berani enggak ditantang gitu? Kan enggak berani tuh. Mbok ya sudah, kalau terawih ya terawih dinikmati, golek ridane Allah. Ya sudah. Terawih kok uring-uringan. Mergo selen. Paham ini penting ya. Seorang ulama harus ngomong ini terus biar konstitusi keislaman tidak hancur oleh ritual-ritual yang sebenarnya dari awal berketentuan sunnah. Tapi ulama tuh sampai nak sing biasa terawih ya terawih mawon. Bahaya sekali kalau sampai tidak terawih. Orang tidak jelas kalau tidak ibadah itu mau apa tuh. Malah dua sinetron. Orang yang tidak jelas itu cari ibadah yang umum-umum saja, enggak resi. Sama tidak usah istihad. Yang boleh istihad itu hanya ulama, paham ya? Yang tidak ulama tidak usah apa? Istihad. Ya umumnya orang saja, umumnya terawih. Ya sudah sampai ikut saja. Tapi jangan coba-coba mengeneralisasi, menyamakan masalah. Jangan ngira yang sedang tidak terawih, sedang tidak dalam perintah Allah itu jangan sampai. Itu tidak baik. Kenapa? Di Ihya itu ada cerita. Sampai cari nanti di kitab Fadilatul Kasbi. Fadilatul Kasbi. Di Ihya itu Imam Ghazali cerita di antara fadilahnya orang kerja. Suatu saat Nabi itu di masjid. Bareng can nom-nom sing gagah-gagah. Supaya can nom-nom derekno Nabi iktikaf di masjid. Karena belum memulai iktikaf, beliau itu masih di teras, masih di sufah, masih apa? Di sufah di teras. Pas beliau masih di teras ada seorang pemuda gagah liwat. Cara sakniki nggo pacul apa ning nggone sawah. Tapi Mekah ora ono sawah, Madinah ora ono sawah, pokoke ning kebon. Terus jare can nom-nom sing seneng iktikaf niku komentar. Halakana jaladuhu fillah. Cah iku cek siale, umpama gagahe energike dienggo iktikaf ra apik. Mosok gagahe ngono men kedonyan ngurusi kebon. Ngurusi dunya lah kare. Apa komentar Rasulullah? Halla taqulu kadzalik. Kamu jangan komentari demikian. Dia kerja itu untuk nafkahi anak istrinya itu juga perintah Allah. Atau dia punya ibu yang renta untuk mencarikan makan ibunya juga itu perintah Allah. Akhirnya sahabat sadar bahwa tidak hanya mereka yang sedang ibadah. Jadi jangan kira yang hanya sing ngeloni masjid tok sing ibadah. Dari awal Islam mengatakan kerja itu ibadah, tijarah ya ibadah, mengajar di SD juga ibadah, menolong orang di jalan-jalan juga apa? Ibadah. Akhirnya diketahui kalau fununul ibadah, warna ibadah memang banyak sekali. Akhirnya zaman Nabi tidak ada vonis yang sedang itikaf dia monggo itikaf, menikmati ibadah itikaf, yang sedang ke kebun dan mencari rezeki juga nikmati itu sebagai ibadah. Akhirnya nyaman. Sing kesel itikaf yang ujung-ujungnya dikai mangan sing seneng ning kebun. Paham ya? Mulane kiai kuno iku duwe cerita. Niki cerita kiai kuno, nek niki ora ono hadise cerita. Ana wong mondok kakak adik. Kiai niku makrifat. Sing adike iku kakake men sinau terus. Ora tau masak. Adike pegawe masak, gak pati tau sinau. Kakake ngamuk, wong kok amen ngliwet oleh sinau kakak. Semua aman ngono. Lah dia lalu ditegur rong pati seneng sinau. Walhasil wal awal zaman sing disenengi kiai ini wadi. Sing didongakno ngalim ya adik. Sesuk kakake diceluk. Goblok. Kowe ku ngalim kok napa? Goblok. Mestine pertanyaanmu ku diwali. Kowe ku iso sinau mergo ana sing masak. Kowe nek ora ana sing masak ra mangan ra iso napa? Sinau. Mestine takokamu ngene sinau masak bareng sinau krana iso mangan kok. Nek ra mangan ra iso napa? Sinau. Mestine adek mesti takok ngono sinau terus ra iso masak sing. Padha kowe iso itikaf ning masjid iku jebule ya nakalan, mentang-mentang bojo PNS wis ana mangan hari itu. Jebule ke itikaf krana duwe pakanan. Ndak artinya sesuatu yang sakral ternyata sering bergantung sama yang profan, sing dunia. Saya sampean tak bedai, kenapa Islam kota lebih bedah itikaf timbang Islam desa? Karena Islam kota itu sekali Ramadan dinikmati. Kenapa mereka bisa itikaf? Mboten ayem piye, misale di tabungan 200 juta. Itikaf mek sangu ATM. Damel. Ora kesusu mulai, wong ning omah kulkas yo bek. Artinya apa? Ternyata kenyamanan itikaf ya berdasar sesuatu yang dia punya tabungan, ATM banyak,
Di kulkas juga masih banyak buah macam-macam. Tapi juga bisa dibalik. Orang-orang yang tidak nyaman iktikaf karena sedang kerja di sawah di apa juga karena demi masjid, demi ibadah. Jadi nggak apa-apa. Ya, makanya mau dawuh Kanjeng Nabi, hal la taqulu kadzalik. Jangan katakan yang sekarang ke kebun itu kemudian tidak ibadah. Mereka bercocok tanam untuk keluarganya dan itu baik, untuk orang tuanya dan itu akhirnya tenang. Bareng Kanjeng Nabi bar itikaf dong Rasul lesu mlaku-mlaku. Ujung-ujunge ku sing ngekeki daharan pertama niku Abu Ayyub Al-Ansori. Yo kok dodoyan. Ini itu kan apa do kowe darusan ning masjid. Iku sawangane paling ibadah. Kowe semangat mergo ana sing ngirimi kopi mbek jajan. Iku sing ora itikaf, paham? Sing ngirimi sing ora apa? Ora usah munafik dadi wong ora usah apa. Intinya kan padha wae to, sing masak gedang goreng ya demi masjid. Mergo engko ambek dikirimno wong dah. Mbok yo wis padha ngakonine susah opo ngakoni kok ora gelem. Nek ra ati elek bagus. Wong ngakoni nek wong liya saleh kok ora gelem. Pangeran swarga jembar mboten ngarah dosokan rasa kuwatir. Paham? Wong sing ra mbok toto iku mbok swarga ya ben boleh pojok boleh ndi kok kowe entuk nggon Nek kanca kula cerita ngoten. Jenengan kepen swarga apa, Gus? Tahu ta? Ya kepen ku ya swarga sing apik. Nek kula mboten. Aku kepen swarga sing sederhana utawa kelas bawah. Lah piye? Loro Gus ning swarga kumpul Kanjeng Nabi, kumpul nabi-nabi sungkem. Gak bebas. Tak akhir-akhir ya bener, kadang ora bener uteke ya bener. Kalau saat ini sadar, kalau saya ini ya kepengen swarga sing biasa-biasa wae. Sing biasa wae Gus, kok iso ngopi mbak aku santai. Terus yang kedua dekne dia pendapat. Jangan ras babe Nabi dek ganteng. Rata-rata Nabi ganteng, wali yo ganteng. Kenapa Gus? Lebih ya. Malaikat itu mau kesel. Wong ning swarga iku ganteng kabeh. Nek ngrubah kok elek repot. Lah nek kok ganteng kan ngrubahi sithik. Ngrubahi ra akeh. Daripada ngrubahi akeh wong saleh-saleh ning dunyane digawe ganteng. Dadi sampean bis swarga ngrubahi ra nemen. Ya ana wong tukang gawe guyonan swarga ya. Cara kula nggih sah mawon ora nyolong mawon. Sah mawon. Wong bingung gawe job-job guyon yo sah mawon. Wong cara Islam kok ora gawe guyonan sing istihanah niku ndak apa-apa. Mun kula terusaken. Israel yang sekarang itu nama sebuah negara, bukan Israel auladi napa? Ya. Auladi Yakub niku diyakini yang paling legal, yang paling sah menerima nubuwah. Sehingga ketika Muhammad ngaku jadi nabi dan dia orang Arab, kata orang-orang Yahudi, laukana khairam masabakuna. Kalau betul nubuah itu hal yang baik, tentu tidak mungkin orang Arab. Kita-kita yang jadi nabi. Ya kita-kita yang jadi. Kok iso turunane wong Arab dadi nabi? Wong dekne ora wong Israel, ora min awaladi. Wong sampean wis bodho lah serapo. Iki sing apal-apal Quran ben ngecek. Wong sak pinter-pintere wong cara pangeran ya tetep mpun bodho wae. Dadi aku muni bodho kalimat kalimat nasabe nabi dan biososial. Kula niku ngalem kiai yo biasa, ngritik yo biasa, wong paling hukum ora penting, sing penting hukum Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tak bedhe. Kanjeng Nabi Ibrahim kan Yakub kan bin Ishak yo ono ngawur. Tapi ngawur sing ilmiah. Israel ku awalane ngawekno hamdan Yuzawi juga alama amarakallahu bihi min imsakin bi ma'ruf au tasrih. Bahwa asal usul penduduk Mekah pertama itu orang yang bernama Ibrahim. Jong kowe tak kawek. Ini ku Ibrahim merantau ke Mekah sing disebut Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Lho kan artine kan Yuzawi juga alama amarakallahu bihi. Kamu tak kawinkan sesuai perintahnya Allah, yaitu pilihannya hanya dua, min imsakin bima'ruf. Siti Hajar ngelahirno Nabi Ismail. Nabi Ismail ngelahirno bangsa Mekah. Tapi nak terus sing apik. Melane wa adna bila raibin intadza katan apik urung dunya ila dunya napa? Coba ora habis ngetakno dunyane mertua Sayyid Adnan iku anak turune Nabi Ismail. Nabi Ismail bin mesti kan ngono dadi nabi yo pantes mergo padha-padha barokah dinasti kalian nabi ya. Dadi betapa barokahnya kebodohan. Akhire wong Yahudi cek mau kalah.
Kok kowe nyesal baru kayak ngono itu. Coba Palestina, Yerusalem lebih dekat dengan ritual seperti tadi kan. Coba saya artikan uzawiju ngawekno ingsun ka Masjid Aqsa itu luwih identik Nabi sesuai ngatasi perkara. Amar kang perintah kang sira sapa Allah. Akhire Quran kawekno jange sesuai aturan sing ditanamkan Allah sing diajarkan Allah. Yaitu min insakim pendirine Nabi sinten ngeker kelan apik. Quran inna awwal baitin wudi alina silal ladzi bi Bakkah barokah wa hudal dalilnya apa? Gimana dalilnya fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Kalau enggak percaya cek. Nah, di situ ada sisa-sisa karena Quran itu ilmiah. Ilmiahnya apa? Potensinya orang kafir hanya dua itu. Kalau enggak terus lebih tua tinimbang Palestina. Daripada kaget. Mereka paling banter Palestina itu Nabi Musa, Mekah Nabi Ibrahim. Gimana maqamu napa? Ibrahim. Kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita sebagai supir yang baik, pinten jam? 4 jam misalnya. Tapi kalau ada macet ya 6 jam. Tapi kalau ada kejadian di luar juga ya hari. Itu ilmiah, sesuatunya di sehingga oleh terminologi internasional tiga agama ada alternatif B, alternatif itu bermisanan itu. Pilot buatan sepupu piye? Otomatis kalau nggak bisa manual, kalau semuanya ada. Itu kan nisbat yang jadihim itu Yahuda bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim sebagai alternatif. Ibrahim sangka ibu Sarah lahir. Tidak ada gitu maksudnya. Sangka ibu Hajar lahirno bangsa Mek. Termasuk resiko dadi kiai ngoten niku. Akhirnya orang iso Yahudi orang Islam gak kangen-kangen misanan itu ora cocok lah. Terus lo tak nulis buku jenengan. Ya tapi tetap bukumu sing nafsiri kowe ora aku. Karena tidak ada bangsa religius di dunia kayak bangsa Islam. Aku sing ngomongnya ratu di pikiran rapati religius. Paling religius itu Islam dengan ibu sing bulet menafsir. Orang-orang Yahudi yang sudah kaya raya kayak Soros kayak siapa. Oh itu jadi wong alim sama agamanya wong ayu ketemu Hamdani guyu. Hamdani negara kecil tapi kuatnya bukan main. Kenapa orang-orang Yahudi? Wong alim ya. Kalau ini kadang didudono tiang-tiang, didudono tiang-tiang. Gus ini ada buku tentang jenengannya, ada WA tentang jenengan. Oh yang itu boten nganti saat ini lah. Miliaran dibiayai gimana supaya Yerusalem kembali ke pangkuan Yahudi. Tangan-tangan itu wong ayu. Karena di situ ada situs-situs. Wong ayu senyum. Sing disenyumin nanti dibiayai tenan. Senang. Sing ayu nganggep Katolik lucu. Indah lebih. Tak anggap wong latihan. Jadi artinya apa? Bangsa Yahudi wong religius wong latihan tapi itu memang mau nggak mau di PBB mati-matian dulu zaman sahabat yang alami diasingkan ulama apa komunitas internasional alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum mirip santri. Orang yang iman kemudian imannya enggak tercampuri sama kezaliman sama jadi kok wong soleh karena sebagai fitrah manusia ya tahu ngebet iman yang tetap pengen tetap sekali itulah yang aman. Ulaika lahumul keturutan tapi ya tetap soleh sahabat punya tafsir sendiri. Iku koyok Yahudi karena pikiran wong Yahudi religius. Dolim itu waktu syekh ketika Yahudi itu bedeng mbek Nabi Yusuf pol sesuatu yang dia ngerti nak mateni iku dosa. Maka mereka bilang ayuna lan dulur-dulur Rasul yo wis kalau iman paling itu ya berat jadi masalah jadi problem saya pateni ya zalim terus Nabi ngendikan laisa huwa kama ta'nun sebagai riwayat laisa huwa kama ta'nun oh itu ndak yang seperti kamu bayangkan cukup ba'alquhu fi ya batin jeblono sumur yaitu ngono aja apik jeblono sumur sing ya takit subak di saya tapi yo mati kira-kira ono sing nemu ndak itu gede nemen-nemen udah wedi sirik. Memang samu Yahudi salah teman boten. Gimana? Orang yang iman dan kemudian tidak melakukan sirik sama itu artinya kan ya Gus Dur wong pinter maksudnya ngomong ngono itu beda dengan yang membawa Quran. Sing roh padha pinter ngono tok. Untung zaman itu klarifikasi. Lah saiki masalahnya penulis-penulis tentang kiai atau klarifikasi. Zaman royak tak kandhani maksudnya. Bingung kan? Pintere anutan itu dulu zaman orang soleh semua. Ojo cepate. Zaman orang soleh semua. Cukup diceplokno sumur ngono wae sing ya tak itu badus. Karena maknane cinta itu ora demenan. Ngono cek ditutup maknane cinta itu numing badi komen demen. Tapi engko ya soleh meneh. Itu perempuan dilihat sebagai sarana reproduksi. Jadi koyo wong soleh maksiat. Maksiat delok wong wedok kok maksiat pertama kali anak-anak dapat ilmu dari jadi ora siap abangan nemen napa? Jika bilang perempuan tapi kalau ngempet teman-teman ora kuat to manusa. Perempuan saja. Bisa ibu, bisa guru madrasah. madrasah. Yahudi itu bangsa yang religius. Tapi rawong rasoleh. Buku karangannya Karen Armstrong, peneliti agama mencintai perempuan. Itu kepajaran sesat. Itu dia cerita. Karena belum ada bangsa yang religius konotasinya umat Islam dari orang Yahudi.
Syahwat. Orang Yahudi itu yang hidup di New York, di kota-kota modern dunia, itu tetap punya seneng dunia kitab suci. Zaman sahabat. Dan mereka masih pakai ortodoksi Yahudi. Cara berpakaian kalau ibadah pakai kedua. Senengnya dunia juga berangkat. Pakai ortodoksi nopo? Kebaikan syarat jihad wajah itu bi amwalikum. Karena mereka bangsa yang nomor religi. Sehingga wong darani. Jadi jangan kira yang paling religius sampean wong perangkat. Sampean kon keturunan putan wis mikir kula keturunan itu juga senang perempuan. Dulu itu enggak karena bayangnya perempuan itu kalau cantik ya dinikahin, kalau tidak cantik ya ibu atau semuanya ini perangkat. Keturunan ini pun ketunasio. Tapi sekarang bilang perempuan itu konotasinya. Ya padha sampean kedua putih keturunan Yahudi. Yahudi keturunan putih cilik. Sehingga dulu itu enggak masalah misalnya Nabi padha ilayya min dunyakum at-tibu. Mulane agama telu iku ora cocok tapi Kang. Orang masih waras semua. Jadi itu enggak melahirkan salah. Sampean nak ndelok pendeta iku salah tafsir. Padahal Nabi jelas ngendikan ada 3 hal yang saya ditakdir dicintakan 3 hal itu. Yang 2 itu bedanya apa Pak Khotib? Podo kewangian dan ketika rumahnya 3 agama misanan minduan. Kalau perempuan cocok anak kamu pertama tahu kebaikan ibu itu perempuan apa laki? Jadi dulu makna perempuan itu udah harus urusan. Tapi kalau sekarang sama ngomong tradisi copok kedu. Mereka ngaku kedu kayak turbus kayak ngaku kedu ala sampean tapi ya podo hati-hati tetap pakai tutup kepala. Ya, tapi itu sudah itu resiko. Yang jelas kalau minta Kristen Yahudi PP modern terus khutbah celananan kaos-kaosan singlet gitu. Ulama itu jangan ya tetap pakaian resmi kebesar ganggu prosedur nutup aurat dikuasai perangkat gitu. Itu oleh ulama. Makanya kalau masalah Quran sampai Nabi keras manfaat Al-Quran bahwa tapi ya podo ngono selendang mbek serban menafsirkan Quran dengan maka sama juga pesan sejarah itu juga makanya peneliti-peneliti internasional 3 agama itu. Tapi kalau nafsirkan ulama saya itu pernah ditanya sama peneliti internasional di Jogja. Cuma ya ronda-ronda ngawur tapi kan gak mungkin diancam rokok. Kalau Nabi Muhammad itu ya masih keluarga dengan orang. Tapi ini saya cerita ya. Itu bukan arah misanan biduan. Betapa susahnya kita sebagai ulama. Sebab itu karena kita Quran harus membiasakan bahasanya ulama dulu. Karena itu satu-satunya cara untuk menetapkan tradisi dulu. Sebab itu Quran dengan zaman yang sudah sejarah Islam dengan zaman yang sudah Taurat dan Injil. Jadi waktu yang Quran diterangno mesti musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat. Dulu sahabat itu biasa bahasa. Kanjeng Nabi piyambak kepengin apa tilas suka perempuan. Karena yang memang zinalina si hubus syahwati minan. Tapi maknanya suka itu ya kalau suka dinikah ya dinikah, tidak demenan tidak pacaran. Kalau suka perempuan dengan mana ibu ya di tempat yang baik. Kalau suka perempuan dengan mana ustazah ya di fasilitas ngajar. Semuanya itu konotasinya positif. Seneng dunia kayak ngoten. Aku seneng dunia. Aku itu kedunya. Aku seneng harta. Maksudnya apa? Itu perangkat kebah. Jadi Kanjeng Nabi. Iya, tapi aku tetap Nabi. Aku seneng nak ngaji langsung ngaji wakil. Banyak gitu. Aku seneng kalau ngaji itu yang ngaji bukan urusan salam tempel, orang urusan sowanan gula akeh. Tapi ingin kebaikan didengar orang. Sampai wonten sing Islam. Tapi kalau sekarang kowe dadi kiai ngene, aku suwun santri aku. Itu wong lek nafsir. Iya, ben sing salam tempel. Jadi sakjane awal-awale. Jadi sekarang perangkat sultan luar biasa. Nabi tenan mesti tahu dijak sosroh. Sing tahu dijak para nabi. Ya tuwahi ma'al jamaah kalau ingin barokah ya harus rame-rame. Mekah gadah makom Ibrahim teng Masjid Aqsa wonten semakin banyak semakin baik maksudnya semakin tahu hal positif yang banyak terus Nabi nyancang buruk tapi sekarang kan ning Mekah dicancang ning pinggire Ka'bah sing saiki dienggo popularis pengajian